Pada hari pertama bekerja, pria miskin itu menyadari bahwa presiden wanita perusahaan yang dingin dan menawan adalah gadis yang dia temui di luar negeri. Kesenjangan status membuatnya ingin pergi, tetapi dia mengumpulkan keberanian untuk masuk ke perusahaan baru. Sun, Soo-hyun mengenali Jung Hyuk di kerumunan. Para karyawan memperhatikan tatapan presiden dan menundukkan kepala dengan malu. Presiden wanita tetap memperhatikannya, hanya bisa membungkuk sebagai bawahan. Soo-hyun juga tertawa bijaksana dan berakhir dengan sekelompok eksekutif sebelum dia berjalan ke hadapannya. Jung Hyuk dan karyawan baru saling membungkuk dengan pisau di tangan. Soo-hyun melirik dan pergi dengan tergesa-gesa. Buka yang membuat saya merasa kehilangan. Ke-hyun sebenarnya tidak ada yang dangkal. Lembut dan sensitif, dia memanggil sekretarisnya ke dalam dirinya. Kantor menyuruhnya membawa semua resume karyawan baru. Akhirnya dia menemukan resume yang baru saja mengguncang kerumunan. Melihat usia 29 tahun, Soo-hyun tidak bisa menahan diri untuk berkata sesuatu. Pada saat ini, dia juga ditugaskan untuk istirahat di jabatannya. Dan Soo-hyun sangat senang melihat Jin Hyuk berbicara di telepon. Dia tetap bertanya siapa? Hanya panggilan telepon yang memiliki itu. Persahabatan. Sekretaris itu melirik dan berkata, dia menelepon Deshan pada pandangan pertama. Melihat ekspresinya, keduanya diperkirakan baru berkencan pada usia 30 tahun. Sekitar 5 hari. Hal ini membuat Soo-hyun ingin bertanya secara langsung. Konflik Chu. Pagi hari kedua, Jung He mendengar bahwa ketua akan diwawancarai. Bergegas dia mengatur pakaiannya dan berjalan ke kantor. Dia sangat gugup karena perusahaan mengadakan pesta untuk pendatang baru tadi malam, di mana Jin He sangat menonjol. Ukir yang terhuyung itu mengambil segenggam cumi kering sebelum pergi. Saat menunggu bus sendirian, Soo-hyun melihatnya dan buru-buru mengundang Jung Hyuk untuk naik bus bersamanya. Tolong aku, kamu. Mengetahui bahwa Anda telah berjalan melewati rumahnya seperti ini? Dalam pengaruh alkohol, dia tidak merasa terkejut lagi dan berbicara dengan Soo-hyun dengan gembira, sambil memamerkan dasi resletingnya, yang merupakan ratapan bagi mereka yang tidak tahu cara memakai dasi. Ketika keluar dari mobil, dia mendadak mengingat sesuatu. Setelah menyentuhnya, dia mengeluarkannya dari sakunya dan melihatnya lagi. Bunga cumi-cumi kering. Ketika telurnya enak, dia ingin memasukkan cumi-cumi ke dalam mulut Soo-hyun. Soo-hyun terkejut dan buru-buru memintanya untuk meletakkannya di tangannya. Bagaimana dengan kepalanya? Gumpalan. Namun begitu. Yuzong Jung Hyuk telah memasukkan cumi-cumi kering ke dalam mulutnya. Dan dalam perjalanan pulang, Soo-hyun benar-benar digoda oleh tindakan yang baru saja diketahui. Beberapa bulan yang lalu, Jung Hyuk bertemu Soo-hyun secara kebetulan dalam sejarah perjalanan miskin di Kuba. Tetapi dia tidak menyangka Soo-hyun benar-benar dramatis jatuh di bahu Jung Hyuk dan tertidur. Saat ini Soo-hyun baru saja bercerai dengan mantan suaminya. Sambil menangani sengketa properti dengan chaebol, dia sibuk dengan bisnis hotel yang baru didirikan. Tekanannya sangat besar sehingga dia tidak bisa tidur sama sekali. Setelah minum pil tidur, dia masih tidak tidur sama sekali. Chi ingin menikmati keindahan pantai Mabamare di Kuba. Tetapi dia tertidur di bahu Jung Hyuk ketika obat itu menyerang. Dan sepatu hak tinggi di kakinya juga jatuh. Dalam beberapa jam, area barat mereka basah. Tanpa bergerak, Soo-hyun tetap bersandar di bahu Jung Hyuk. Akhirnya, suasana indah membangunkan Soo-hyun. Ia melihat pria asing yang menatapnya. Dia bingung melihat sepatunya hilang. Ia meminta Jung Hyuk mengambilnya kembali. Dengan kepalanya bergerak, ia melihat sosok Jung Hyuk yang tampak mabuk. Cinta. Jin He memberikan sepasang headphone, memberitahu bahwa lagu cocok dengan obat barat Malegon. Angin malam yang lembut memabukkan samudra barat, semua orang tenggelam di dalamnya, dan Soo-hyun juga mengingat masa lalunya yang menyedihkan. Lakukan sendiri saat muda. Dia menikah dengan keluarga kaya demi mendukung pemilihan ayahnya, hidup di bawah bayang-bayang ibu mertua kejam. Beberapa tahun kemudian suaminya berkhianat. Pernikahan ini berakhir dengan tergesa-gesa. Soo-hyun melihat Xiang dari kejauhan, seolah menemukan harapan hidup. Saat ini Jung Hyuk membantu mengambil sepatu hak tingginya, menyarankan Soo-hyun berjalan tanpa alas kaki. Soo-hyun ragu-ragu, namun Jin Hyuk melepas sepatunya dan mendorongnya. Apapun yang dilakukan bersama, ada keberanian. Marah orang-orang di sepanjang jalan, tertawa melihat mereka bertelanjang kaki. Saat berpisah, Jin Hyuk berani tanya ke Soo-hyun, berangkat jam berapa? Saat Jin Hyuk ingin ajak Soo-hyun minum kopi pagi berikutnya, Soo-hyun setuju. Pagi berikutnya, Jung Hyuk ke kedai kopi. Soo-hyun menunggu sambil cemas. Tapi, pelanggan yang kontrak dengannya tak muncul. Jung Hyuk lihat jam, penerbangannya akan lepas landas. Ia pun keluar dari kedai kopi. Lihat sekeliling, Soo-hyun masih tak ada. Hanya bisa buru-buru mengejar. Ketika Soo-hyun menandatangani kontrak dan bergegas ke kedai kopi, tak ada suara mengejutkan. Takdir membuat mereka bertemu lagi. Soo-hyun putuskan untuk coba menggoda lagi. Soo-hyun berkata jika Jung Hyuk mengajaknya makan mie di akhir pekan kemarin malam akan dibatalkan. Datang ke restoran ramen Soo-hyun go dengan garam. Garam membuat kotoran. Jin Hyuk juga membawa ramen. Mulai dia pertunjukan menawan makan ramen, mereka mengobrol dan tertawa dengan riang. Namun esoknya, video makan mereka diunggah ke internet, mengejutkan rekan mereka. Segera, mantan ibu mertua menemukan Soo-hyun, wanita yang pernah ditekan untuk menandatangani kontrak saat cerai, bahwa walaupun bercerai, dia tak boleh terlibat skandal yang mempermalukan keluarga mantan suami, serta harus hadir di semua acara penting. Jadi tidak bisa melakukan apa-apa. Memalukan keluarga mereka. Hal yang disegel, Soo-hyun menjelaskan bahwa dia hanya mengundang karyawan untuk makan. Namun ibu mertuanya tetap bersikeras memecat Jung Hyuk. Malam itu, ibu mertuanya melihat berita di komputer dengan senyum lega. Semua ini ternyata rencananya. Dia membiarkan seseorang mengikuti Soo-hyun, lalu mengedit berita tersebut. Terungkap, alasannya adalah pasca perceraiannya. Dia selalu mencari Soo-hyun, juga mencari banyak orang.
Pilihan tetapi tidak ada yang sebanding dengan Soo-hyun, jadi dia memutuskan untuk membiarkan putranya menikah lagi dengannya dan kemudian ibu mertuanya menemui ibu Soo-hyun dan mengatakan tanpa dukungan keluarga mereka, status suaminya tak akan ada lagi. Ibu Soo-hyun ke kantornya dan membahas pernikahan kembali, namun dia menolak. Dia mengatakan bahwa dia tidak ingin menjadi instrumen untuk mendukung ayahnya sebagai pengorbanan kedua kali, namun ibunya memintanya untuk tinggal di Tsinghua. Taiwan adalah keinginan hidupnya, dia pasti akan mengirim suaminya dan yang harus dia lakukan hanyalah bersiap-siap. Pernikahan masih didukung oleh keluarga suaminya dan ketika dia tidak berdaya, Soo-hyun menemukan mantan suaminya. Ini kali pertama keduanya bertemu sejak perceraian. Tak disangka mantan istrinya datang ke putrinya untuk pacar yang digosipkan dan tersenyum pahit. Dia pikir itu skandal mantan istrinya jatuh cinta dengan staf kecil, tapi melihat keajaiban mantan istrinya gugup, dia sedikit ragu. Soo-hyun bertanya kenapa dia tidak menikah. Sebelum bercerai, Yusuk pernah berkata tidak akan melupakan Bai Wei-kwang di hatinya dan harus menikahinya. Jadi Soo-hyun setuju bercerai, tapi mengapa Yusuk masih lajang? Yusuk senang karena dia pikir Soo-hyun peduli padanya. Ternyata Soo-hyun tidak peduli apakah Master Yu lajang atau berkencan. Dia hanya tidak ingin mendengar dari mantan ibu mertuanya untuk rujuk. Barat marah lagi, tapi pada akhirnya berjanji untuk melakukannya. Hentikan ibu dari memecat kota dan Soo-hyun mendapat jawaban yang diinginkan lalu mengubah pikiran. Tuli Wusuk terlihat kecewa saat pergi. Sebenarnya, dia menikahi Soo-hyun karena menyukainya, tapi setelah menikah, ibunya terus menekan dan memanfaatkan Soo-hyun, dan dia bisa melihat Soo-hyun tidak bahagia. Hanya menemukannya ketika Soo-hyun bebas bekerja karena alasan perceraian. Soo-hyun bertemu tiba di Jung Hyuk. Ini adalah biografi. Setelah skandal cinta, keduanya bertatap muka untuk pertama kalinya, dan Soo-hyun tampak sangat acuh tak acuh. Jung Hyuk beranggapan bahwa Soo-hyun hanya berpura-pura acuh tak acuh. Ini membuatnya sangat khawatir. Dia, paman yang selalu mencintai Soo-hyun, mengetahui situasi sulit Soo-hyun, memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan Soo-hyun melakukan perjalanan bisnis membuat Jung Hyuk untuk menemaninya tanpa sepengetahuan Soo-hyun. Senyum Soo-hyun jelas meningkat. Bahkan saat bermain permainan menggali kekanak-kanakan, keduanya juga 10 poin menikmati kembali ke hotel. Ketika mengetahui bahwa Soo-hyun harus minum obat tidur setiap malam untuk tertidur, Jung Hyuk 10 poin kesedihan untuk kembali ke rumah Jung Hyuk. Bahkan tidak berniat untuk tidur. Biasanya menyalakan radio, tetapi dia mendengar di dalamnya ada lagu yang akrab. Itu adalah waktu yang dia mainkan untuk Soo-hyun di Kuba. Dia bermimpi kembali pertemuan indah itu di sana. Tidak ada perbedaan status. Beberapa hanya dua hati yang benar-benar kuat. Jelas GE adalah Soo-hyun yang memesan. Dia cepat membangunkan saudaranya yang sedang tidur. Makan. Pada saat ini, mantan juga menanyakan tentang kediaman Soo-hyun dan bergegas ke sini. Dia kebetulan melihat adegan mereka bersama. Dia tidak tahu bagaimana dia kalah dari anak miskin ini, yang bahkan tidak mampu membeli mobil untuk sarapan. Si Jung Hye tidak bisa menahan diri untuk mengaku kepada Soo-hyun. Tetapi Soo-hyun mengatakan bahwa mereka hanya hubungan antara bos dan bawahan. Jung Hyuk percaya bahwa jika itu hanya bos, dia tidak perlu mencapai titik ini. Dia senang makan mie instan dengannya karena takut pada akhir pekan besar. Mengemudi selama 2 jam di tengah malam hanya karena saya ingin melihatnya dan melihatnya tidak bahagia. Saya juga merasa tidak nyaman. Menghadapi cinta langsung Jung Hyuk, Soo-hyun tidak tahu bagaimana menanggapi. Tetapi Jung Hyuk tidak kedinginan dan tidak ada penolakan yang jelas. Di Nomoa, masih ada kesempatan untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan Soo-hyun. Jung Hyuk mengusulkan untuk minum kopi di pantai dan dengan hati-hati memberinya pizza dengan jaket bawah dengan suhu tubuhnya sendiri. Tetapi karena dia bangun terlalu pagi, dia tertidur bersandar pada Soo-hyun, dan angin laut yang sejuk mengacaukan hati Soo-hyun. Alasan mengapa dia ingin menjaga hubungan bawahan sederhana dengan Jung Hyuk adalah karena dia takut pada keduanya. Ketika seseorang dekat, mereka akan ibu menghentikan pertarungan, menyebabkan mereka menjadi terasing atau bahkan tidak terkait. Itu akan membuatnya. Seperti yang semua orang tahu, Jung Hye mendengar semua ini dan Jung Hye Nong. Cinta yang mendalam membuat Soo-hyun melihat lebih banyak setiap kali dia melewati halte bus, menantikan kejutan, kemunculan. Tetapi karena terlalu berlebihan, sebuah mobil tiba-tiba bergegas keluar dari depan, dan Soo-hyun sangat ketat. Pengereman mendadak membuat mobil di belakang mengejar, jadi saya harus keluar dari mobil untuk menanganinya. Berlari. Dia melindungi Soo-hyun di belakangnya, menyerahkan kartu nama dengan janji menanggung semua kerugian pria itu. Soo-hyun sangat bingung. Dia biasanya rasional dan sadar. Kenapa dia bingung melihat Jung Hye? Jung Hyuk bersikeras mengantar Soo-hyun pulang. Saat mendekati rumah Soo-hyun, Jung Hyuk tiba-tiba berhenti dan menatap jam tangan tanpa bergerak. Jung Hyuk mengetahui dari rekan kerja bahwa ulang tahun Soo-hyun hari ini. Dia telah menyiapkan hadiah dengan hati-hati. Meskipun bukan barang mewah, itu adalah perwujudan hatinya. Soo-hyun ragu-ragu sejenak dan tidak mengambil. Jung Hyuk sedikit malu. Tanya apakah hadiah itu terlalu lusuh. Soo-hyun tersenyum. Bagaimana dengan menolak anak laki-laki besar yang penuh kasih sayang di depannya? Pada akhirnya, dia mengumpulkan keberanian untuk mengatakan kepada Jung Hye bahwa dia tidak lagi ingin memiliki Gwich dengannya, dan dia merasa sedikit terbeban untuk berkencan dengannya. Jung Hyuk tidak berbicara, hanya mencubit mulutnya dengan erat. Hong memberitahu Soo-hyun, dia pergi terlalu jauh. Lakukan yang sederhana dulu. Testimoni perpisahan dan hilang. Berjalan pergi dan melihat punggungnya pergi. Soo-hyun tahu bahwa Jung Hyuk pasti sangat sedih saat ini, tetapi Jung Hyuk, hanya dengan menjauhkan diri Anda bisa berjarak, berpisah dari benar dan salah. Karena dia tidak tahu bagaimana ibu mertuanya akan berurusan dengannya selanjutnya. Melihat Jung Hyuk akan pergi jauh, Soo-hyun masih tidak tahan membunyikan klakson dan berbalik. Soo-hyun mengulurkan tangannya keluar jendela. Dia berlari dengan gembira dan meletakkan lipstik di tangan Soo-hyun. Soo-hyun mengatakan kepadanya bahwa dia takut dia akan salah paham dan tidak menghargainya. Ketika Soo-hyun hendak pulang kerja pada hari ini, seorang eksekutif perusahaan memblokir dia. Segera, semua karyawan perusahaan berkumpul. Dia meminta Soo-hyun di depan semua orang. Jelaskan perusahaannya.
Beredar di situs web bahwa dia sering masuk dan keluar dari klub malam dan berkencan dengan pria yang tidak enak. Apa yang terjadi? Setelah difitnah seperti itu, Soo-hyun ingin pergi, tetapi para eksekutif jatuh. Jatuh tanpa henti mengatakan, sebagai ketua perusahaan, kehidupan pribadi. Begitu kebingungan dan dampak serius. Dia sangat marah sehingga dia mengepalkan tinjunya dengan marah. Kepala ketika dia bertanya, berhubungan dengan Anda benar-benar. Pria klub malam. Orang-orang, semua orang menunggu jawaban Soo-hyun. Tapi dia tidak berbicara. Jika Anda menyebutnya, Jung He dan Jung Hyuk sedang berkencan sekarang, dan hidup damai terguncang ketika Jung Hyuk muncul dari kerumunan. Ayo, dia memanggil nama Soo-hyun. Semua orang menatap terkejut. Soo-hyun perlahan berbalik. Hyuk tersenyum padanya, lalu berjalan mendekat. Tak ingin Jung Hyuk terlibat dalam masalah, Soo-hyun memahami tindakannya. Jung Hyuk bersikeras berada di sisinya, menghadapi badai bersama, berharap semua berhenti di sini karena mereka berbeda dunia. Sekretaris Soo-hyun sadar betapa sulitnya hidup Soo-hyun yang tak pernah jatuh cinta. Namun karena desakan ibunya, dia menikah dengan cebol, namun pernikahan itu salah satu yang gagal. Karena kepentingan kedua keluarga, Soo-hyun masih mendengarkan ibu mertua meski bercerai, menghadiri pesta ulang tahun, membuat syok masyarakat. Jin Hyuk merasa kasihan pada Soo-hyun. Hari kedua di tempat kerja, semua orang melihat Jeng dengan tatapan terkejut, mengambil banyak keberanian baginya untuk melangkah maju. Rekan kantor bertanya tentang hubungannya dengan ketua. Di restoran, semua orang membicarakan penampilannya. Apa yang digunakan? Cara dekat dengan Soo-hyun. Jung Hyuk yang tak punya apa-apa terpaksa sendirian. Sejak dia tiba di restoran sendirian, suasana hatinya sangat tertekan. Soo-hyun kebetulan lewat dan melihatnya begitu sedih. Wajah Soo-hyun penuh dengan kesedihan. Dia ditemukan oleh ketua saat dia tidak di kantor selama jam kerja. Tidak baik. Jin Hyuk menerima pesan teks dari Soo-hyun dan dia menjawab dengan senang hati bahwa jika dia absen dari kerja dengan ketua, itu akan baik-baik saja. Sudah. Hati yang buruk, cinta sering disembuhkan oleh hal-hal baik. Soo-hyun berhenti di viaduk sederhana dan melihat lukisan cat minyak yang indah. Soo-hyun langsung terpesona. Temperamen romantis ini merasuk. Mereka berhenti di depan lukisan. Apalagi yang ada di sana? Awalnya mereka bertemu di Kuba. Identitas wisatawan bertemu dan kemudian muncul di perusahaan yang sama. Bagaimana setelah itu? Jin Hyuk tidak bisa tidak berkhayal tentang masa depan, tetapi Soo-hyun mengatakan bahwa hubungan mereka tidak akan berubah lagi. Bagaimana seorang putri tua yang bercerai layak untuk tampan dan tampan? Waktu pertemuan keduanya terlalu buruk. Jika mereka bertemu ketika mereka masih muda, Anda bisa memiliki hubungan yang baik. Sekarang seluruh dunia tahu bahwa Soo-hyun, yang penuh kekhawatiran dalam perjalanan pulang setelah perceraian, tidak bisa membantu tetapi kembali untuk melihat lukisan itu. Hanya ketika dia merindukan Jin He. Saat itu saya melihat gempa. Ketika Hyuk muncul di depannya, garis pertahanan di hati Soo-hyun seketika runtuh. Puncak bumi runtuh. Sometimes. Mulai hari ini, hubungan keduanya memiliki definisi baru. Saat kembali ke rumah, Jung Hyuk mencatat hari indah ini di kalendarnya, mengeluarkan ponselnya, dan mengubah nama panggilan, Soo-hyun. Pada saat yang sama, Soo-hyun memikirkan momen indah mereka, tersenyum bahagia. Dia tidak perlu minum obat tidur sesering biasanya. Pagi harinya, setelah merias diri, Soo-hyun melihat lipstik yang diberikan oleh Jung Hyuk, dan tidak bisa menahan diri untuk mengoleskannya lagi. Namun, ibunya segera membawanya kembali ke realita. Mendesaknya untuk bersiap menikah lagi. Tujuannya adalah memperoleh dukungan dari keluarga suaminya, untuk membantu memenangkan universitas. Dia bisa. Untuk ini, nasib menentukan jika Soo-hyun tidak mendengarkan, dia harus membayar harganya. Dibandingkan dengan kasih sayang keluarga, dia lebih menghargai kekuatan. Ibunya mulai bertindak, meminta penanggung jawab perusahaan untuk menyertakan wartawan mereka di konferensi pers sore itu, agar dapat mengarahkan perhatian kepada Soo-hyun. Dari direktur perusahaan, posisi panjang ditarik ke bawah. Suara keras datang dari konferensi pers. Seseorang bertanya kepada Soo-hyun, "Saya mendengar bahwa Anda baru-baru ini jatuh cinta siapa orang lain?" Ketika Soo-hyun malas bangun dan pergi. Namun orang itu tetap bertanya, "Saya dengar orang itu mengikuti Anda tanpa timbal balik, benarkah?" Kewensong Soo-hyun melihat sosok Jung Hyuk dan dia juga bertanya pada dirinya sendiri, apa hubungan mereka? Kemudian dia duduk dan berkata, "Sometimes gadis Catherine." Jung He terkejut, tidak tahu dari mana keberanian Soo-hyun berasal, dan saat ini Soo-hyun tersenyum padanya. Itu bukan keberanian yang tiba-tiba muncul, tetapi karena takut orang yang dicintai terluka, ingin melindunginya dengan segala cara. Ketika dia pulang kerja, eksekutif datang ke tempat kerja Jung Hyuk dan menyampaikan bahwa dia akan dipindahkan. Jung Hyuk ingin tahu alasannya. Eksekutif mengatakan dengan acuh tak acuh karena ketuanya telah menyebar luas. Banyak berita negatif dalam hal ini, posisinya. Saya tidak bisa mengikatnya. Bagaimana menurutmu? Dia sendiri. Sudah tiba saatnya. Perubahan itu Jung Hyuk sedikit bingung. Saat pulang kerja, dia melihat senyum bahagia di wajah Soo-hyun. Dia mengantar Soo-hyun pulang dengan mobil, mengingat apa yang baru saja dikatakan eksekutif kepadanya. Shock berkata kepada Soo-hyun, jika sesuatu yang lebih sulit terjadi, kita pikirkan lebih banyak tentang keindahan bersama. Waktu kuno, pelayaran bah ke barat, dia tertidur nyenyak di bahu Jung Hyuk dan Lu Xingchen yang mereka berjalan tanpa alas kaki bersama. Dia tiba-tiba muncul di depan pintu Soo-hyun dan membawanya sarapan. Soo-hyun tidak tahu mengapa Jung Hyuk mengatakan ini kepadanya. Jung Hyuk tidak menjawab, tetapi hanya tersenyum padanya. Pulang ke rumah, Jung Hyuk melihat ke tempat yang akan dia pergi. Menghibur diri sendiri tidak jauh jaraknya, tetapi akan menjadi tantangan untuk mereka berdua. Apakah mengetahui bahwa eksekutif akan memindahkan Jin Hyuk dari cabang tanpa memberitahunya? Soo-hyun menjualnya. Langkah tergesa-gesa bergegas kembali. Ayo semua orang, atau ini pertama kalinya saya melihat ketua seperti ini?
ekspresi dingin. Dia akhirnya mengerti Jung Hyuk. Mengapa dia datang ke kantor dan mengatakan itu kepadanya beberapa hari lalu. Dia marah dan menyuruh sekretaris untuk menemukan eksekutif senior. So Hyun mengatakan bahwa perusahaan itu masih miliknya tanpa persetujuannya. Mengapa tidak ada kesempatan? Tanpa alasan, karyawan memulai konflik. Hari ini, dia secara resmi menyatakan perang dengan mantan ibu mertuanya. Apakah dia ingin membantu mereka atau tidak? Dia harus mempertimbangkan beberapa kalimat singkat dengan cermat, dan eksekutif sedikit khawatir. Zheng He juga mendengar berita itu dan segera datang. Dia memberitahu So Hyun bahwa mantan ibu mertuanya adalah cebol terbesar di Korea Selatan, dan konfrontasi dengannya mungkin kecil kemungkinannya untuk menang. Hanya jika. Apa yang salah dengan membiarkan saya pergi untuk menenangkan diagnosis ini? So Hyun masih ingin berdebat dengan Jung Hyuk, tetapi Jung Hyuk memotongnya. Dia mengatakan kepada So Hyun bahwa satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah bahwa ketika dia merindukannya, dia tidak bisa segera terbang. Besok adalah hari mereka berpisah. Jung Hyun memegang tangan So Hyun, membawanya ke platform tinggi, dan dengan hati-hati mengenakan pakaiannya sendiri untuk So Hyun. Dia menghargai setiap waktu dengan So Hyun. Sebelum pergi, So Hyun mengambil foto Zheng He. Melihat senyum cerah Jung Hyuk, setetes air mata mengalir dari mata So Hyun. Untungnya ada penutup kamera. Jung Hyuk tidak melihatnya, menahan air mata dan menekan tombol kamera. Pulang Jung Hyuk tampaknya pilek. So Hyun membakar tangannya untuknya dan melihatnya sibuk. Zheng He berjalan dan memeluknya penuh kasih. So Hyun perlahan berbalik dan mereka saling berpelukan erat. Tidak peduli posisi apapun, orang yang hangat akan selalu membawa kehangatan kepada yang lain. Pejabat dalam negeri hotel dengan serius menangani formalitas untuk para tamu. Tiba-tiba dia mendengar tangisan seorang anak di aula. Dia bergegas ke sana. Boneka gadis kecil itu kehilangan ibunya di hotel. People mentioned she'd buy a new one, but the little girl refused. Jung Hee knelt to comfort her. The mother informed Jung Hee that the doll needed to be checked out. Hao accidentally took it with the sheets, and while comforting the little girl Jung Ho when he was about to leave, someone nearby told him that the laundry room received a large number of sheets, and there was no way to find it. Politisi? He mentioned he had to search first as he pushed the small cart into the laundry room, facing a mountain of sheets. He patiently inflated them one by one, and new sheets continued to be covered. Send it here. I don't know if it's the one. 2 jam sudah berlalu, nak. Mom is waiting. Hurried. Yes, and at the same time I feel Jung Hyuk. It's a futile effort. Sebenarnya tidak ada gunanya menemukannya saat ini. Zheng He sudah berkeringat dengan deras dan akhirnya di dalam handuk seekor beruang kecil jatuh. Dia seperti harta karun, tertawa gembira. Saat kembali ke aula, karena waktu menunggu terlalu lama, gadis kecil itu sudah tertidur di pelukan ibunya. Dengan cepat ia berlari ke depan mereka, memberitahu ibunya bahwa dia telah menemukan pinggang terkunci dan dengan lembut menekan wajah kecil gadis kecil itu. Mereka tidak suka. Jung Hyuk mengucapkan terima kasih. Hera. Saat pergi, ibu gadis kecil itu memotret hari kerja Jung Hyuk dengan kamera. Cheng. Berita, majalah Traveler menerbitkan majalah hotel mereka. Tidak pernah menerbitkan laporan iklan. Tidak menyangka, karena kinerja antusias, Zheng Hyuk, hotel mereka dinilai sebagai hotel dan resor yang paling layak untuk dikunjungi. Rekan-rekan membaca dengan hati-hati untuk diterbitkan di majalah Traveler adalah mimpi semua orang hotel. Dia ingin memberitahu ketua berita menarik ini. Melihat penampilan Zheng He yang luar biasa, So Hyun tidak bisa tidak berkata, akan segera tiba, bertopeng 1 derajat setahun. Paman Prom teringat jauh, tepat di cabang, jadi Jung Hyuk segera dijemput. Saya kembali mengguncang Hezun, mempersiapkan jas dan wajah. Gu So Hyun berjalan kosong di pesta dansa dan tiba-tiba ditangkap lalu dibawa keluar aula. Melihat Jung Hyuk, dia menangis tak tertahankan. Mereka berciuman di luar ruang dansa yang bising, tetapi mantan suami So Hyun menyaksikan adegan ini. Keduanya yang telah lama tidak bertemu kembali menikmati pertemuan tak terduga ini dengan rakus. Setelah makan malam dan menonton film, tiba waktunya untuk Jung Hyuk pergi. So Hyun mengantarnya ke stasiun. Jung Hyuk tiba-tiba berhenti dan berbalik, lalu berlari ke arah So Hyun sambil membuka pintu mobil. Saat jendela terbuka, Zheng He melakukan hal yang tak terduga itu. Serangan mendadak membuat jantung So Hyun meledak. Bang bahkan enggan mengucapkan selamat tinggal kepadanya, tapi esok harinya So Hyun dan Jung Hyuk berkencan lagi bersama. Foto-foto tersebut bagikan ke internet ponselnya. Hampir dipukul tatapan begitu, sekretaris pun menyerah. Setelah So Hyun membuka ponsel, ada cerita tentang dia dan Jung Hyuk tersebar di internet jahat. Netizen seenaknya mendiskreditkan mereka berdua. Hubungan musuh hancur. Zheng He menyatakan bahwa dia mengandalkan wajah Jung Xiu yang tampan untuk berhubungan dengan banyak orang sepanjang hari. Dia tidak tahu metode apa yang digunakan, tetapi dia benar-benar menjalin hubungan dengan ketua perusahaan. Pada malam hari, Xuxian menelepon Zheng He untuk bertanya tentang dia. Jung Hyuk mencoba menghibur dan mengatakan bahwa dia baik-baik saja, tetapi So Hyun ketakutan, khawatir bahwa semakin mendekati kejutan, semakin besar kerusakan yang dia terima. Dia menangis dan memberitahu Jung Hyuk bahwa dia ingin mengakhiri inersia dan kesedihan ini. Jung Hyuk merasa sedih dan mengatakan, untuk sementara waktu, mari kita berhenti berhubungan, melihat siapa yang bisa bertahan lebih lama. Apakah kita mau bertaruh pada So Hyun? Hanya dengan berat hati setuju untuk segera ke kamar tidur putranya di depan ibu mertua. Keluarkan setumpuk foto wanita dan melemparkannya ke tempat tidur untuk memberitahu anak saya. Ketiga wanita ini semuanya pergi ke pemeriksaan kesehatan. Selama Anda menyukainya, saya akan menemukannya untuk Anda. Berhenti memikirkan mantan istri Anda. Dia tidak punya di hatinya sama sekali, dan Anda tidak akan pernah melakukannya lagi. Kembali padamu. Di samping Anda pergi dan menonton berita sendiri. Headline kan? Setelah itu dia tergesa-gesa meninggalkan ponselnya. Ini adalah adegan So Hyun dan Jung Hyuk bersama kemarin malam. Meskipun sekarang hubungan mereka sedang bermasalah. Bagaimanapun, angin dan hujan, dan saat ini hotel tempat Zhen Ha bekerja juga ikut ke dalam hiruk-pikuk yang tidak terburu-buru. Dia adalah ibu So Hyun, dan mengatakan kepada Jung Hyuk agar tidak mendekati So Hyun lagi, karena putrinya akan bersama cebol besar. Anak menikah lagi?
bantu ayahnya memperkuat posisinya dalam politik. Dia sama sekali tidak akan mengizinkan siapapun untuk merusak sikap mengejutkan ini, dan dengan tegas berkata, So-hyun bukanlah komoditas, hidupnya harus menjadi tuan sendiri, bahkan orang tuanya tidak berhak mengganggu dia. Namun ketika ibu So-hyun pergi, setelah itu dia jatuh ke dalam kegelapan lagi menghadapi Korea. Menulisnya terlalu kecil, melihat bahwa dia akan kehilangan So-hyun, mantan itu mengeluarkan cincin dan mengungkapkan hatinya kepadanya, berharap So-hyun bisa kembali ke sisinya, mereka bisa tinggal jauh dari rumah mertua. Tidak. Dia mengabaikan permintaan ibunya yang tidak masuk akal. Tetapi So-hyun memotongnya, dan dia bertanya, "Mengapa kamu berdiri di sini sekarang? Ketika ibumu menggertak dan menyiksa saya sebelumnya, di mana Anda berada? Anda tidak berani mengatakan sepatah kata pun, hanya menatap mata lemah Anda dari jauh. Saya masih tidak bisa melupakannya. Mantan saya ingin memberitahunya bahwa dia tidak memiliki keberanian melawan ibunya saat itu. Setelah kehilangan dia, baru dia sadar bahwa dia menyesal." Namun semuanya sudah terlambat untuk meninggalkan hari-hari satu sama lain. So-hyun sering mengunjungi tempat-tempat yang pernah dia kunjungi bersama Jung-hyuk, termasuk jembatan tempat mereka melihat lukisan minyak. So-hyun teringat saat Jung-hyuk mengantarnya pulang dengan sepeda ke tempat itu. Jadi sekarang hanya ketika dia melihat sosok Jung-hyuk perlahan-lahan muncul di studio foto, orang-orang di sebelahnya mengatakan kepadanya bahwa suaminya telah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Meskipun dia sangat merindukannya, dia hanya bisa bertemu ketika dia meninggal, jadi bertemu lebih banyak ketika dia bisa bertemu. Jung-he yang tidak berbudi duduk di tepi laut. Ketika So-hyun lewat, dia melihat dua orang yang sangat dicintai oleh Jung-he. Akhirnya mereka menerobos prasangka duniawi untuk bergegas satu sama lain. Setelah angin laut yang manis, dua orang-orang ketat berpelukan bersama. Namun satu badai yang lebih besar akan datang. Mantan ibu mertua menemukan ibu So-hyun dan mengatakan kepadanya bahwa jika So-hyun tidak berhubungan dengan anaknya lagi, Zefu, setelah menikah, posisi resmi suaminya tidak akan dijamin. Dan ibu So-hyun sangat ketakutan, sehingga dia berlutut dan memberitahu dia akan mempersiapkan pernikahan kembali putrinya sesegera mungkin. Pada saat yang sama, para eksekutif perusahaan juga berkomplot untuk membongkar di Kuba. Di antara fitur yang awalnya ingin dipertahankan So-hyun, dengan cara ini, Fairy Tail Hotel, pasar saham pasti akan gejolak. Mereka bisa mengambil kesempatan untuk menggulingkan So-hyun. Seperti yang semua orang tahu, percakapan beberapa orang direkam. Datanglah. So-hyun mengetahui hal ini dan terbang ke Kuba, tetapi itu terlambat. Setelah mengetahui halaman akan dihancurkan, pemilik halaman memutuskan mengambil kembali kertas itu. Pada saat ini, Jin-hyuk juga tiba. Saat bermain di Kuba sebelumnya, dia bertemu pemilik halaman dan tahu halaman ini untuk memperingati suaminya yang meninggal. Halaman dibangun oleh orang-orang dan niat awal So-hyun adalah meninggalkannya. Dia berjanji, orang tua itu akan bersama So-hyun dan menjaganya dengan baik. Saat itulah pria tua itu mengenali Jung-he di majalah Traveler. Orang tua itu memilih percaya Jung-he tanpa syarat. Selesaikan masalah ini. Jung-hyuk dan So-hyun benar-benar rileks. Hubungan keduanya cepat memanas. Di Kuba mereka menghabiskan waktu panjang bersama tanpa malu. Anak karena gempa mengguncang laporan sebelumnya. Ditambah penghormatan kepada perusahaan kali ini, Shen kembali ke markas dengan kemampuannya sendiri. Namun tantangan yang lebih besar menunggu mereka. Yu sangat ingin mengambil kembali So-hyun dan mengancamnya dengan bukti bahwa eksekutif ingin menjatuhkan perusahaan, membuatnya diam-diam mengumpulkan dongeng untuknya. Saham hotel. Di permukaan, Yoseok ingin mengelola hotel dongeng bersama So-hyun. Namun sebenarnya dia ingin alasan untuk tetap di samping So-hyun. Jung-he mengajak So-hyun bersantai bersama, diam-diam menyembunyikan wajahnya di saku. Setelah So-hyun mabuk kemarin, dia terus menangis dan mengatakan bahwa dia takut kejutan akan menghilang. Itu yang diketahui Jung-he. So-hyun yang terlihat kuat juga merasa tidak aman. Jadi secara khusus membeli cincin untuk So-hyun, berarti dia akan selalu bersamanya. Meskipun pinjaman murah adalah hadiah paling berharga yang pernah diterima So-hyun. Malam itu, Jung-hyuk melihat kehausan yang tidak tergesa-gesa menunggu bus. Yushua mengirim surat pertempuran kepada Jung-hyuk, ingin Jung-hyuk menyaksikannya sendiri. Jung-hyuk yang mengayunkan So-hyun menunjukkan sikap sombong terhadap Yu dengan 10 poin jijik. Kemunculan tiba-tiba Yu juga mengejutkan Jung-hyuk. Mulai memikirkan jarak antara dirinya dan So-hyun. Dia bertanya-tanya apa yang So-hyun lakukan. Apa yang akan menyukainya? Dia biasa saja dan tidak layak bagi So-hyun. Namun So-hyun menatap mata Jin-hyuk dan mengatakan bahwa karena penampilannya, dia ingin menjadi dirinya sendiri dan menikmati kesendirian seperti ini. Dia tidak berbeda dan kata-kata So-hyun menghilangkan simpul di hati Jin-hyuk. Tapi keesokan harinya, ibu Jung-hyuk berbicara pada Su-jin, memintanya untuk putus dengan Jung-hyuk. Seperti pukulan tak terduga, So-hyun sedikit kacau. Tetangga membicarakan hubungan antara putra saya dan Anda yang lebih keterlaluan. Seseorang bahkan meminta saya untuk membantu anaknya mendapatkan posisi di perusahaan Anda. Kami hanya keluarga biasa dan memikirkan orang biasa. Hidup seperti ini berada di bawah tekanan untuk hidup di mata aneh orang lain dan memiliki banyak seperti Anda. Status tinggi. Orang-orang tidak akan menikah dengan Jung-hyuk saya. Pada akhirnya, Jung-hyuk yang terluka tidak bicara. Air mata mengalir, kembali ke rumah. So-hyun memikirkan waktu bahagia bersama Jung-hyuk. Dia menangis lama. Dia tidak berani memikirkan seperti apa hari-hari kehilangan Jung-hyuk. Pada momen ini, Jung-hwa melakukannya untuk So-hyun, membayangkan kebahagiaan So-hyun setelah menerima hadiah. Dan sekali lagi seorang wanita lain membuat So-hyun jatuh dalam kesusahan. Dia adalah wanita yang sebelumnya terlibat skandal dengan mantan So-hyun. Dia menjelaskan kepada So-hyun bahwa dia tidak benar-benar berpacaran dengan mantan So-hyun. Semua hanya mantan So-hyun. Biro tertentu. Hanya dengan begitu ibu mertua So-hyun akan menyetujui putranya untuk menceraikannya. Dan So-hyun akan terlepas dari kendali ibu mertuanya. Saat ini dia benar-benar mengerti tangan mantannya selama ini. Saya juga ingin berkomunikasi dengan masa depan Jepang Jung-hyuk. Dia mengangkat kepalanya, mencoba untuk tidak membiarkan air mata mengalir. Dalam perjalanan pulang,
tidak percaya itu benar. Dia memalingkan kepalanya. Bagaimana dia berharap So-hyun bisa muncul, memberitahunya bahwa dia baru saja berbohong pada dirinya sendiri. Tetapi dia tidak mendengar suara So-hyun. Setelah menelepon sepanjang malam, dia menyeret tubuhnya yang lelah kembali ke rumah. Melihat wajah penuh luka, akhirnya pada suatu malam, Ibu Sang Jung Hye mengungkapkan kebenaran untuk melindungi putranya. Dia membuat So-hyun meninggalkan Jung Hyuk. Itu semua kebetulan oleh Zheng di luar pintu. Hyuk mendengar dan cepat berlari ke perusahaan. Saat ini So-hyun akan pulang kerja. Dia berlari memeluk So-hyun dan bertanya apakah dia bersama ibunya. Saat bertemu, So-hyun mendorong Jung He dengan keras dan mengatakan bahwa mereka tidak putus karena bertemu ibunya, karena mereka bersama. Membuat semua orang di sekitarnya merasa lelah. Berpisah adalah pilihan terbaik. So-hyun sekali lagi melepaskan diri dari tangan erat Jung Hyuk. Kali ini dia menangis lebih sedih. Sakit mengejar bintang membuatnya tidak bisa berdiri. Kakinya memegang lututnya, berbaring di tanah dan membiarkan tangannya menangis. Dan saat ini So-hyun juga patah hati. Dia berjalan di jalan sendirian, membiarkan Han gila meniup ibu Jung Hyuk. Itu hanya akan menyakitinya. Berpisah adalah pilihan terbaik. Dan dia tidak menyalahkan ibunya, karena dia juga khawatir bahwa dia akan terluka bersama So-hyun. So-hyun sudah keluar dari perusahaan, menatap dari kejauhan. Tak ada kata yang diucapkan, mereka kini menjadi orang asing yang terlihat familiar. Dengan wajah lelah Jung Hyuk, So-hyun tak bisa menahan diri untuk tidak berkata dalam hatinya, "Maaf, cinta ini membuatmu terkejut. Aku memutuskan untuk mengakhiri hubungan ini dari perusahaan." Jung Hyuk terkejut menulis alasan pengunduran dirinya, tapi teringat Cheng Meng yang ingin menjaga So-hyun selamanya. Jung Hyuk tidak lagi ragu. Dia bergegas ke kantor So-hyun dan berbicara tegas. "Aku tak bisa putus denganmu. Kamu bisa pergi, tapi kata-kataku masih tulus. Aku ingin mematuhinya. Kamu memilih pergi, aku memilih cinta. Apakah kita akan saling menghina lagi? Lihat apakah perpisahanmu menang atau cintaku menang." Syok kecewa melihat tangan kiri So-hyun tanpa cincin pasangan yang diberikannya. Jin Hyuk tak berkata dan diam pergi, meninggalkan So-hyun bingung. Beberapa hari kemudian, ayah wali kota So-hyun muncul. Masyarakat mengakui dirinya telah diterima dalam pemilihan. Hui! Dan mengaku keluarga cebol. Datang dan tambahkan lagi. Kejaksaan segera meluncurkan penyelidikan atas kesaksian ibu So-hyun, dan alasan mengapa pria itu melakukannya adalah untuk mengganggu sepenuhnya. Dari dua, pertukaran kepentingan mengelilingi ruang bebas So-hyun. So-hyun berpikir bahwa ayahnya memintanya untuk tidak panik tentang apapun yang terjadi padanya sebelumnya ketika dia datang ke ayahnya. Hanya memutuskan semuanya. Beberapa hari kemudian Ibu Jin Hyuk juga menemukan So-hyun. Dia mengambil inisiatif untuk meminta maaf dan mengatakan bahwa dia seharusnya tidak membujuk So-hyun dan Jung Hwa untuk putus. Jelas itu adalah perasaan mereka sendiri, tetapi dia campur tangan di dalamnya, sehingga keduanya tidak bisa menderita. Pada saat yang sama, Wusuk benar-benar setengah. Apa yang bisa mengubah pendapat So-hyun? Orang-orang hanya memiliki jumlah positif. Yang melepaskan So-hyun membantu ibunya menjaga keluarga Kai. Ketika So-hyun mengunjungi ayahnya di penjara, ayahnya mendengarkan. Katanya dia dan Jung Hyuk putus. Sayangnya, So-hyun selalu berkorban demi orang lain. Dia tidak ingin So-hyun hidup dengan mentalitas seperti itu. Hari kedua bekerja, So-hyun menerima kotak hadiah. Saat dia membukanya, ternyata dia ada di dalamnya. Darah 80 cuan. Ia bermimpi kembali ke Kuba. Ingat saat pertama kali bertemu Jin He. Sepatunya jatuh dari dinding batu. Dia minta Hyuk membantu mengambilnya. Jin He menulis untuknya. Mereka mengalami tuduhan bersama. Zheng He membelanya, melindungi Jin He dari serangan. Dia terguncang. Hyuk berpisah. Lembut. Jung Hyuk mengantarnya dengan sepeda di malam hari. Dia pulang ke rumah dan foto-foto yang mereka ambil bersama. Di tepi laut, mereka berpelukan dengan penuh kasih sayang, mengenang banyak kenangan yang tak terlupakan dan menghayati emosi yang menghilang. Dengan Dharma yang telah sembuh, dia terburu-buru keluar dan berdiri menghadap salju yang jatuh dari langit mencari tanda-tanda di mana-mana, sementara air mata mengaburkan penglihatannya. Tanpa tujuan, Jin Ha berjalan seorang diri ke tempat di mana dulu dia bermain bersama So-hyun. Tiba-tiba, dia mendengar suara yang dikenalnya dan melihat So-hyun yang sedang menangis menghampirinya. Akhirnya, Ai berdamai dengan perpisahan So-hyun dan berbicara kepada Jung Hyuk. Dalam angin dan salju orang Cina, mereka lagi saling berpelukan satu sama lain.